warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh dan solehah kelas 4. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum pembelajaran kita hari ini kita mulai, lebih baik kita berdoa dulu ya. Hari ini yang memimpin doa Noval. Coba teman-temannya dipimpin berdoa dulu. Belum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Ya, terima kasih Noval. Anak-anak, masih ingatkah kalian dengan pembelajaran kita yang kemarin? Kita belajar tentang sumber bunyi. Ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan sumber bunyi? Sumber bunyi adalah sumber dari benda-benda yang berbunyi. Iya, betul. Yang dimaksud dengan sumber bunyi adalah segala sesuatu yang menghasilkan bunyi. Itu yang dimaksud dengan sumber bunyi. Tadi Bu Rika memetik gitar. Apakah gitar ini bisa disebut dengan sumber bunyi? Bisa apa tidak disebut sumber bunyi? Bisa ya. Kemudian kalian tadi mendengar apa enggak petikan gitar dari Bu Rika ini? Mendengar. Ya. Kemudian suara dari petikan gitar Bu Rika ini bisa sampai ke telinga kita pasti melalui medium atau media perambatannya. Nah, ini nanti yang akan kita pelajari pada pembelajaran kita hari ini ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang medium perambatan bunyi. Ya, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran 3. Jadi, setelah pembelajaran ini berakhir, nanti Bu Rika harapkan kalian mampu menguji sifat-sifat bunyi berdasarkan media perambatannya dengan lengkap. Kemudian ini anak-anak, Bu Rika punya sedikit cuplikan berita. Saudara, untuk mencari letak keberadaan kapal motor Sinar Bangun yang tenggelam di Danau Toba, Badan SAR Nasional atau Basarnas mengerahkan berbagai upaya pencarian manual hingga menggunakan alat bantu. Karena itu, Basarnas kemudian menurunkan multi-beam echo sounder yang dapat mendeteksi hingga kedalaman 2.000 meter. Alat terakhir ini yang kemudian menemukan benda yang diduga sebagai kapal motor Sinar Bangun di kedalaman 490 meter. Nah, anak-anak, bagaimana cara kalian menemukan kapal yang tenggelam tersebut? Berenang. Ya, dengan cara berenang, mencari kapal dengan cara berenang. Kemudian kalau misalnya Arima berenang mencari kapal yang tenggelam, bisa tidak, mampu tidak kira-kira Rima tenggelam ke dasar laut yang sangat dalam itu? Bisa atau tidak, anak-anak? Tidak bisa, tidak ada kemampuan manusia untuk berenang menuju ke dasar laut, anak-anak. Jadi ada sebuah penelitian namanya sistem sonar. Kita bisa memakai suatu alat yang dinamakan dengan sistem sonar. Alat tersebut memancarkan gelombang suara ke dalam dasar laut sehingga suara tersebut memantulkan kapal yang tenggelam. Nah, itu bisa dengan melalui medium atau media zat cair. Itu nanti yang akan kita pelajari hari ini. Jadi anak-anaknya, kalau benda gas atau udara, contohnya bagaimana? Seperti gitar yang Bu Rika petik tadi, itu melalui medium atau media benda gas. Kemudian bisa juga melalui media zat cair. Contohnya adalah untuk mencari kapal yang tenggelam tadi. Kemudian bisa juga melalui benda padam. Hari ini kita akan melakukan percobaan. Alat dan bahan yang dibutuhkan sangat mudah, bisa kalian cari di rumah kalian masing-masing. Yang pertama kalian siapkan batu, itu alat-alat yang kalian siapkan. Kemudian kita akan lakukan percobaan yang pertama. Percobaan pertama ini tujuannya adalah untuk
mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui udara. Percobaan pertama ini paham atau belum? Paham ya? Bisa ya kalian lakukan ya? Kemudian kita lanjutkan ke percobaan yang kedua. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui benda padat. Kita lanjut ke percobaan yang ketiga. Percobaan yang ketiga ini tujuannya adalah untuk mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui zat cair. Untuk penilaian Burika, kalian foto hasilnya ya. Kalian juga bisa video hasil percobaan kalian. Kemudian kalian kirimkan pada grup kelas kita. Paham ya anak-anak ya? Paham ya? Jadi kesimpulan yang kita dapatkan, kesimpulannya apa tadi? Siapa yang bisa menyimpulkan? Kesimpulannya apa saja? Ya, Arima. Bunyi dapat didengar melalui benda padat, cair, dan gas. Iya, bunyi bisa merambat melalui media zat padat. Kemudian bunyi bisa merambat melalui zat cair. Kemudian bunyi bisa merambat melalui udara atau gas. Kira-kira bunyi bisa tidak merambat melalui ruang hampa? Bisa atau tidak? Tidak bisa. Bunyi tidak bisa merambat melalui ruang hampa. Ruang hampa itu contohnya di mana? Di ruang angkasa, anak-anak. Jadi bunyi itu tidak bisa merambat di ruang angkasa sana. Ini kesimpulannya bisa Burika tuliskan di sini. Lihat kesimpulan ini. Kesimpulan yang Burika tuliskan ini terdiri dari berapa paragraf, anak-anak? 3 paragraf. Kemarin kita sudah pernah membahas tentang paragraf. Jadi dalam satu paragraf itu terdiri dari apa kemarin? Gagasan pokok dan gagasan pendukung. Pinter. Masih ada yang ingat apa yang dinamakan dengan gagasan pokok? Utama pada suatu paragraf. Iya, pintar. Coba kalau gagasan pendukung, apa yang dimaksud dengan gagasan pendukung? Gagasan pokok iya, pintar. Gagasan yang menjelaskan gagasan pokok. Ya, itu yang dinamakan dengan gagasan pendukung. Jadi pintar, anak-anak masih ingat semuanya. Setelah ini, kalian baca teks yang ada pada buku kalian masing-masing yang berjudul Sigap Menghadapi Musim Hujan. Di situ ada beberapa paragraf. Kalian cari gagasan pokok dan gagasan pendukung yang ada pada setiap paragraf. Kemudian nanti kalian masukkan ke dalam peta pikiran sesuai yang ada pada buku kalian masing-masing. Paham anak-anak? Evaluasi melalui Google Form ya. Ada link yang akan Burika kirimkan nanti. Di anak-anak hari ini kita belajar apa saja? Sifat bunyi. Sifat bunyi, iya, berdasarkan media perambatannya, mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Pintar, mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Manfaatnya apa? Kalian belajar hari ini manfaatnya apa? Kan dalam kehidupan sehari-hari. Iya, kita bisa menerapkan ilmu yang kita dapatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak, besok kita akan belajar tentang bagian-bagian telinga. Anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semuanya.
Sebelum pembelajaran diakhiri, kita berdoa dulu. Coba Reva, temannya dipimpin berdoa dulu. Selesai. Ya, terima kasih Reva. Sampai di sini dulu anak-anak. Ingat, tetap jaga kesehatan, stay at home. Keluar rumah jika diperlukan, jangan lupa tetap lakukan protokol kesehatan. Salam pembelajaran daring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.